welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang padat agenda tapi punya segudang prestasi. Dan pada tahun ini mendapatkan amanah untuk menjadi Mawapres berprestasi utama Universitas Brawijaya tahun 2025. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Faira Nabila. Halo Faira. Halo Kanisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik dan super excited pasti ya mau sharing-sharing juga sama teman-teman yang ada di sini. First time aku kesini juga Kak. Pertama kali. Kalau gitu kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Faira ini kuliah jurusan apa dan kesibukannya apa sih sekarang ini? Oke, halo Kanisa, salam kenal. Mungkin sebelumnya kita pernah kenalan juga ya di luar. Dan halo, salam kenal juga teman-teman. Nama aku Faira. Kebetulan aku dari UB juga, dari semester 6 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau kesibukan untuk saat ini kebetulan aku lagi magang Kak di Telkom di Jakarta. Jadi sekarang sekalian pengen ke UB juga ya. Jadi mencoba untuk bisa nyempetin waktu buat sharing juga sih kali ini. Thank you so much. Jadi kita harus mengulik banyak hal. Sebelum ngomongin Mawapresnya, aku tuh sempat stalking IG-nya Faira. Waduh, udah di stalking ini ya. Dan ada yang menarik. Katanya dulu sebelum berlabuh ke UB, hatinya itu sempat ditolak banyak Bener kampus. banget, Kak. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Itu pengalaman yang gak pernah aku lupain sih Kak sampai sekarang. Karena mungkin itu apa ya, pertama kali dapat rejection yang berturut-turut gitu ya Kak. Aku dulu udah punyalah pasti dream university, kayak aku pengen kuliah di mana, jurusannya apa, kayak gitu. Tapi ternyata mungkin belum rezeki ya Kak. Akhirnya aku dari pertama SNMPTN itu aku ketolak. Terus SBMPTN ketolak juga. Terus aku berharap lulus jalur rapot di UI, aku sempat ikut jalur rapot UB juga, tapi ketolak itu di situ. Terus jalur mandiri lainnya, jalur prestasi juga aku cobain sampai akhirnya aku totalnya 16 kali itu Kak ikut jalur masuk PTN, tapi ketolak semua. Dan akhirnya terakhir itu yang aku di UB ini disuruh sama papa aku sih untuk coba lagi daftar aja. Terus alhamdulillah sih aku dapet di UB ini gitu. Walaupun yang kedua kali ya, yang pertama kan sempet ke reject juga tuh. Yang jalur UB, yang jalur rapot ya. Terus akhirnya aku coba jalur UTBK sih. Terus alhamdulillah rezekinya di sini gitu. Berarti rezeki yang tertunda ya? Iya bener. Biar Aku ada cerita. Udah frustasi banget Kak, karena ngeliat temen semuanya kan udah Keterima. masuk nih. Temenku yang ini udah dapet PTN-nya di sini, yang ini udah dapet. Kayak aku tuh terakhiran banget Kak, belakangan banget. Jadi yang lainnya udah tahu nih mau kuliah di mana, aku masih kayak nanya-nanya lah aku di mana ya kuliahnya gitu. Asik. Tapi hal ini jadi cerita seumur hidup yang membawa Faira sampai di titik ini. Betul. Apa lesson learn yang kamu dapat? Banyak banget Kak. Banyak banget jujur Kak. Aku jadi paham kalau gimana ya, mungkin kesabaran kita itu pasti ada hikmahnya, kegagalan kita gitu ya. Terus aku selalu percaya kalau apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu gitu. Jadi aku percaya kalau misalnya mungkin memang dari awal aku udah ditakdirkan aku berkuliah di sini gitu kan. Jadi mau gimana pun caranya, aku kerja berapa kali pasti ujung-ujungnya aku kan di sini gitu kan. Dan akhirnya aku bisa mempelajari kalau dengan aku di UB ini banyak hal yang gak aku duga sebelumnya bisa terjadi gitu. Apa tuh? Banyak banget. Salah satunya mungkin ya tadi kakak mention ya, bisa diamanahkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu. Nah aku nggak pernah kepikiran sama sekali Kak sebelumnya. Yang aku tahu cuma ya udah aku mau kuliah aja gitu. Nggak pernah kebayang kalau di kuliah aku bakalan bisa ikut lomba lah, bisa untuk mengeksplor banyak hal gitu ya Kak. Gitu sih. Jadi banyaklah intinya. Aku percaya kalau takdir itu pasti baik gitu. Jadi kalau misalnya saat ini belum ngerasa tahu lah tentang kira-kira sekarang ini kenapa sih aku gagal mulu gitu ya, belum bisa mencari hikmahnya itu, tapi sabar aja karena suatu saat nanti pasti akan ada jawaban gitu dari itu semua. Kayak gitu Kak. Ini buat teman-teman yang lagi berjuang ya kan. Jadi kegagalan bukan berarti akhir. Betul. Sabar. Belum waktunya mungkin. Oke. Yang penting usaha juga sih Kak. Benar, kalau cuma berdoa terus nggak ngelakuin apa-apa juga percuma. Tetap ikhtiarnya dikencengin. Ya, Oke. Nah, aku juga stalking lebih mendalam. Waduh. Jadi selain ternyata banyak rejection untuk sebelum kuliah dulu, juga banyak hal yang kamu ikutin di kampus, bukan cuma kuliah. Kayaknya organisasi aktif, komunitas join banyak, lomba-lomba banyak, bisnis plan juga.
Nah, aku yang bingung, tapi kan kuliah kamu nih jurusannya dari fakultas komputer gitu kan. Iya. Nah, kok bisa mainnya ke bisnis plan? Apa ada kaitannya tuh gimana tuh Itu ceritanya? Kak, biasanya tuh kalau kita udah masuk Philcom itu udah ada branding sendiri kalau wah pasti depan laptop mulu, terus kayak Ngoding. nerd banget gitu Iya, kan. iya. Pokoknya kayak kelihatan kalau anak Philcom tuh punya brandingannya sendiri lah gitu. Tapi sebenarnya enggak sih Kak, karena kita tuh ada jurusan prodi SI kan, sistem informasi. Kita tuh belajar tentang bisnis juga gitu, bisnis IT gitu Kak. Dan aku teknologi informasi, jadi sebenarnya juga belajar tentang bisnis IT itu. Jadi sebenarnya masih align sih Kak kalau misalnya untuk belajar ataupun ikut lomba tentang bisnis plan ini. Gitu. I see. Jadi nggak ngoding semua sih. I see. Aku juga baru tahu jadinya. Ternyata dunia komputer itu nggak sejadul pikiran orang zaman dulu ya. Soalnya udah variatif banget. Iya. Dan dari banyaknya lomba bisnis plan, akhirnya kamu katanya juga punya bisnis sendiri ya. Aduh, ini stalkingku udah dalam banget nih kayaknya ya. Boleh gak diceritain sedikit? Sebenarnya itu bukan bisnis sendiri Kak. Jadi waktu itu aku diajak untuk gabung sama agensinya temanku, anak Philcom juga gitu. Jadi temanku ini udah ngejalanin agensinya itu kurang lebih selama 2 tahun kalau nggak salah, setahun sampai 2 tahun. Terus aku diajak untuk gabung Kak di situ. Yaudah akhirnya aku gabung di situ dan kebetulan sih anak Philcom banyak di situ Kak. Jadi emang teman-temanku juga di sana. Terus ya udah kita bareng-bareng sih nge-build sampai aku sekarang udah nggak di sana sih Kak, karena aku intern juga ya. Karena aku intern, jadi aku ngerasa kalau misalnya aku di agensi itu kan di Malang ya, jadi harus biasanya WFO ke Malang ke kantornya terus gitu. Nah jadinya aku kebagi 2 gitu. Aku harus fokus nih kemana dulu gitu. Ya udah akhirnya aku sekarang memutuskan untuk aku fokus di internku yang di Jakarta dulu sih. Gitu. I see. Nah ini nih yang aku bingung juga, dari kesibukan kuliah, lomba, ya termasuk kerja pas segala macam. Gimana kamu bagi waktunya? Sebenarnya kalau bagi waktu itu mungkin lebih ke kita tuh tahu sebenarnya kita mau ngapain gitu Kak. Lebih ke tahu the reason why we do that all things gitu. Kayak kenapa sih kita melakukan semua hal ini gitu. Kita tahu tujuannya, goalsnya apa gitu. Nah kalau misalnya dari awal kayak kita punya satu tujuan yang jelas, terus kita breakdown nih tujuan jelasnya tuh jadi kayak hal-hal kecil-kecil dari mungkin semester 1 mau ngapain, semester 2 ngapain, sampai akhirnya kan nanti itu bakalan kekumpul, jadi ya udah bisa mencapai tujuan kita yang utama itu mau ngapain gitu kan Kak. Dan kita jadi punya motivasi yang jelas juga gitu sama diri kita sendiri, kita mau ngelakuin hal itu tuh kenapa. Jadi mungkin hal pertama itu, jadi tahu dulu nih motivasinya apa, terus kayak tujuan kamu ngelakuin itu tuh apa. Jadi nggak sebatas kayak ya udah mau ikutan aja atau gimana gitu. Jadi pasti emang ada maknanya lah gitu, kayak ada reason why-nya lah gitu, kenapa kita mau ngelakuin hal itu gitu. Nah ketika kita udah punya motivasi itu, ketika kita udah punya tujuan yang jelas itu, secara nggak langsung tuh kita kayak punya dorongan untuk mau melakukan hal itu gitu. Jadi kita kayak pokoknya gimana pun caranya kita harus bisa achieve itu, kita harus bisa manage priority kita, manage waktu kita untuk bisa achieve itu gitu. Jadi kayak punya dorongan tersendiri yang akhirnya bisa untuk mencoba, maulah ada kemauan untuk bisa ngebagi waktu di salah-salah kesibukan yang banyak itu gitu Kak. Nah tapi kalau misalnya nyari tahu gimana cara manage waktu secara teknisnya gitu ya Kak. Ada nggak tools khusus? Itu biasanya aku pakai Google Calendar, itu udah pasti banget. Tapi pakai metode time blocking sih Kak. Jadi gimana tuh? Jadi kalau misalnya di Google Calendar itu kan biasanya tuh kita bisa kayak ada warna-warnanya gitu ya Kak, dibikin estetik banget lah gitu. Bisa. Nah biasanya aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih dari awal tuh 7 hari sebelumnya lah gitu, misalnya aku nanti kamu tanggal segini meeting ini dan lain-lain, itu aku langsung masukin. Jadi kelihatan nih mana nih yang udah kuwarnain. Jadi kalau misalnya udah ada warnanya berarti nanti udah nggak bisa di waktu itu lagi ya, kalau ada meeting lagi, ada apa lagi gitu. Jadi kelihatan lah mana sih jadwal yang kosong, mana yang enggak gitu. Terus gimana lagi ya, dan kalau di Google Calendar itu biasanya kan ada reminder, langsung masuk ke email, ke notifikasi HP, jadi keinget gitu. Kadang aku juga suka lupa Kak, kayak jadwalku ngapain ya hari ini gitu. Sama jangan tidur sebelum kamu tahu besok mau ngapain sih gitu. Jadi kayak 1 hari sebelumnya itu pasti malamnya aku kayak bikin list jadwal, aku besok tuh harus nyelesain ABCD, harus harus ngelarin ini semua, harus ngerjain ini. Nah nanti
kalau udah clear aku mau ngapain aja besok baru aku tidur gitu. Jadi ada tujuan yang jelas besok tuh mau ngapain gitu, gak cuma yang kayak ya baring-baring gitu kan, karena waktu kan berjalan terus ya Kak, tapi kita tetap harus melakukan banyak hal juga gitu. Kalau misalnya kita diem aja nggak tahu besok mau ngapain, nanti jadinya malah ketunda-tunda terus, ya udah susah manage waktunya gitu. Ini nice tips ya teman-teman ya. Jadi kita ngerti besok mau ngapain kalau sebelumnya udah planning dulu. Berarti Fire ini tipikal orang yang punya long term, short term goals dalam kehidupannya. Tapi aku mau ini juga take notes, jangan lupa buat nyari waktu istirahatnya juga. Jadi bukan berarti kayak hari ini ngelis besok mau ngapain aja tapi kerja terus gitu. Enggak gitu. Jadi kayak misalnya besok aku juga mau shopping gitu. Misalnya kayak dari pagi sampai sore aku intern nih. Nah, nanti kadang aku suka curi-curi waktu juga Kak. Pulangnya aku ke GI, pulangnya aku mana, aku makan gitu kan. Jadi sebenarnya enggak semuanya harus kerja gitu loh, enggak harus kayak hektik banget gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk bisa memperhatikan diri sendiri juga why not gitu kan. Work life balance. Aku emang suka banget me time Kak sebenarnya. Jadi kalau pulang aku kalau nugas juga ya udah sendirian nyari di kafe di mana gitu. Me time juga kayak gitu. Asik. Oke, dan dengan segala kesibukannya Faira, punya banyak banget prestasi dan akhirnya bisa dapat amanah menjadi Mawapres. Nah, ini kan orang-orang taunya cerita yang bahagia doang nih ya kalau di IG. Nah, sebenarnya apakah ada cerita effortnya luar biasa nggak sih untuk bisa mencapai di titik ini? Oke, kalau ngomongin Mawapres itu sebenarnya agak gimana ya, tricky dikit sih soalnya kan kalau Mawapres itu kalau ditanya preparation dan lain sebagainya itu tuh aku susah jawab dari kapan, karena memang Mawapres itu kita ditanya gimana perjalanan kita dari awal maba gitu loh Kak. Jadi prestasinya, apanya itu kita kumpulin dari awal maba gitu. Jadi ketika ditanya perjalanannya seperti apa, ya memang udah dipersiapkan itu dari maba. Tapi sebenarnya secara nggak langsung gitu Kak, aku ngelakuin kegiatanku dari maba itu bukan karena aku mau ikut Mawapres, tapi karena memang aku punya life goals gitu, aku punya tujuan sendiri gitu, yang akhirnya bisa aku gunakan untuk daftar jadi Mawapres kayak gitu. Nah, jadi strugglingnya ya paling perjuangan yang tadi dari awal maba gitu Kak. Dulu aku nggak pernah kebayang kalau semester 1 aku udah diamanahin untuk jadi ketua pelaksana di Proker BEM fakultasku. Itu semester 1. Dan itu hal yang menurut aku jadi jadi yang nge-shape aku sekarang gitu loh Kak. Karena kalau pada saat itu aku nggak ambil responsibility-nya, aku juga nggak tahu sekarang aku kayak gimana. Soalnya dari satu hal itu, aku ngerasa kayak aku bisa jadi lebih mengenal culture faculty aku lebih dulu dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Yang bisa bikin aku lebih kenal juga dengan sivitas akademikanya, bisa lebih kenal juga dengan budaya di fakultasnya kayak gimana, bisa belajar untuk gimana sih cara ngelit orang baru Kak. Kan itu beneran maba nggak kenal ya Kak. Bener-bener nggak tahu ini temanku yang jadi couple lagi yang jadi partnerku siapa, backgroundnya seperti apa, itu kan kita baru mengenal tuh pas lagi jalan acaranya kan gitu. Jadi itu hal pertama yang menurut aku bener-bener ngebantu aku sampai sekarang Kak. Terus tapi itu banyak juga ya struggle-nya, kayak diomelin lah, ini kok masih maba udah jadi couple, pernah juga Kak digituin. Terus pokoknya banyak lah di situ struggle-nya. Terus sampai semester 2 aku coba ikut lain-lainnya juga, semester 3 gitu kan, sampai sekarang aku sempat ikut Mawapres juga tahun lalu, tapi ke-reject tuh Kak. Nggak ke-reject sih, aku nggak lanjut ke tahap univ gitu. Belum rezeki. Iya, belum rezeki. Jadi waktu itu jadi yang nomor 2 gitu Kak. Nah terus di tahun ini aku coba untuk ikut lagi karena emang kayak ngerasa sayang aja sih, kayaknya kemarin udah dikit lagi, mungkin bisa kali ya dicoba lagi sekarang gitu. Jadi aku coba lagi sekarang, dan atas support dari orang tua sama orang-orang di sekitar juga sih daftar, kayak kira-kira aku daftar lagi nggak ya gitu. Ya udah daftar aja, nggak apa-apa. Ya udah akhirnya aku coba lagi gitu kan, daftar lagi. Ya udah sampai aku coba-coba untuk bisa nge-build GK-nya, gagasan kreatifnya, bikinnya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau sekarang tuh yang paling struggling karena kemarin itu kan sambil magang ya Kak. Jadi ya itu agak susah sih untuk nge-balance-nya gitu antara preparation Mawapres sama magangnya gitu.
Kalau gagasan kreatifnya ini masih rahasia karena mau dibawa ke nasional atau gimana? Rahasia. Ya. Tapi bidangnya masih seputar perkuliahan kamu atau udah beda lagi nih? Kemarin itu kan karena aku dari Filkom, jadi solusinya itu kurang lebih harus berkaitan dengan IT-ITan juga Kak, gitu. Oke. Dan ini akan dibawa ke nasional. Kapan lobanya nih di nasional? Nah, belum tahu Kak. Iya, belum ada informasi lebih lanjut sih kira-kira kapan gitu. Cuma udah pasti ada. Kalau aku lihat informasinya sih tahun ini pasti ada gitu. Oke, terus apa nih bedanya untuk tahap perlombaannya kalau di kampus sama nanti persiapan menuju ke nasional? Oke, ini kalau base yang aku tahu dari tahun lalu ya Kak. Kalau yang aku tahu itu, kalau di universitas ini sekarang kan kemarin seleksinya itu ada yang pertama itu gagasan kreatif itu, terus video bahasa Inggris, terus ada present tentang GK-nya itu pakai poster, terus present poster diri juga Kak. Jadi kita kayak bikin poster A3 isinya tuh tentang diri kita selama jadi mahasiswa itu udah ngapain aja, terus achievementnya apa aja gitu. Terus kita present pakai bahasa Inggris di situ. Terus tanya jawab kayak biasa. Nah kalau di UNIF kayak gitu kemarin Kak. Nah terus kalau di wilayah, kan habis ini wilayah dulu ya, wilayah dulu. nasional. Iya wilayah dulu. Aku sih dikasih taunya bakalan ada kayak LGD, terus ada present GK itu tetap ada kayak gitu. Nah kemarin itu yang cukup unik sebenarnya di fakultasku sih Kak, karena ada yang berbeda. Kita ada debat dulu. Iya jadi ada debat sama unjuk bakat. Iya. Udah kayak daftar ini Duta Brawijaya jadinya. Iya, di fakultasku malah seleksinya lebih banyak ya kalau menurut aku dan lumayan lama juga. Jadi kita tuh kayak ikut sekolah Mawapres dulu 1 bulan dan setiap weekend itu ada semacam workshopnya gitu Kak. Jadi misalnya workshop pertama itu belajar tentang SDGs gitu. Terus yang kedua bikin karya tulis ilmiahnya gimana. Terus yang ketiga gimana cara berbahasa Inggris yang baik dan benar kayak gitu. Pokoknya itu 4 kali kalau nggak salah. Terus setiap workshopnya itu ada penugasan. Jadi misalnya kayak belajar tentang SDGs nanti ada tugasnya apa. Belajar tentang KTI nanti bikin KTI-nya atau gimana kayak gitu Kak. Nah terus udah sampai di UNIF. Nanti kalau misal di nasional sih setauku bakalan lebih banyak lagi ya seleksinya ya. Cuma kalau tahun ini aku kurang tahu sih karena belum ada pengumuman gitu. Belum ada pengumuman bakalan gimana seleksinya. Oke, ini yang aku tangkap berarti fakultas support banget dong ya sampai nyediain sekolah Mawapres tadi. Iya Kak, bener, alhamdulillah sih. Dan udah lumayan lama juga. Kita kan kemarin Februari dari UNIF kan Februari tuh ada finalnya. Kalau dari Filkom itu udah nyiapin dari bulan Oktober. Iya. Wow, keren banget. Terus kita ini sebagai warga UB bisa support apa buat Faira yang mau menuju ke seleksi berikutnya nih? Support doa Kak. Wah, ada nggak vote-vote kayak gitu? Nggak ada ya kalau mau Nggak ada, iya nggak ada. Sih. Jadi semuanya adalah pure dari effortnya Faira sendiri untuk nasional. Betul. Mohon doanya aja sih Kak. Bismillah ya, kita semua pasti mendoakan karena ya satu-satunya nih yang membawa nama UB untuk bisa berlomba di kancah berikutnya nih. Jujur aku ngerasa kayak tanggung jawabnya sangat besar sih Kak. Dan dari awal aku ngerasa kayak agak ke pressure sebenarnya Kak. Soalnya kan amanah ya Kak. Mawapres ini amanah gitu, kayak dipercayakan oleh universitas untuk bisa membawa nama UB gitu. Dan itu tanggung jawab yang berat Kak sebenarnya. Tapi kan aku balik lagi ya percaya kalau dikasih amanah itu pasti ada alasan tersendiri gitu kan. Dan dapat rezeki itu pasti kayak ya udah Allah tahu kalau misalnya hamba yang ini mampu gitu kan. Nah, itu yang aku bikin aku tenang Kak. Sebenarnya terpressure, tapi kalau aku pikirin itu aku tenang gitu. Jadi ya udah dibawa enjoy aja, dibawa santai, tetap be yourself aja, nggak usah terlalu terpressure, tapi lakukan semaksimal mungkin gitu. Asik. Ini lagi ada persiapan khusus nggak nih menuju ke nasional? Ngelakuin A, B, C. Ada Kak. Apa tuh? Rahasia ya jadinya? Enggak sih. Sebenarnya mungkin kalau preparation buat nanti LGD dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang aku lagi di tahap mau nerbitin buku Kak. Wow. Iya, jadi mohon doanya juga mungkin sekitar 1 bulan. Semoga keburu sih kayak sebelum Mawapresnya nasional. Iya, jadi sekalian promosi nanti jangan lupa dibeli ya teman-teman buku aku. Bukunya tentang apa? Bukunya tentang
ketakutan biasanya mungkin sebagai mahasiswa ya, ketakutan kita untuk bisa melangkah, untuk achieve apa yang mau kita lakukan kayak gitu Kak. Kayak gimana sih kita rasanya sebagai mahasiswa itu mau ngembangin diri tapi kok kayak takut gitu, kayak ragu kayak gitu sih Kak. Bukunya tentang hal-hal seperti itulah pokoknya. Bisa dibeli di mana tuh bukunya? Nantilah ditunggu aja teman-teman. Ditunggu aja. Kalau mau info lebih lanjut bisa lihat di mana nih berarti Faira? Di IG aku aja. Nah nanti aku bakal update di IG aku kalau bukunya udah siap untuk bisa dicetak dan dibeli. Nanti bisa coba lihat di IG aku aja sih. Pokoknya informasinya entah dari WA aku bisa PO atau gimana gitu. I see. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar lebih, tanya-tanya, sharing-sharing, boleh nggak sekalian nih? Boleh banget. Aku suka Kak. Aku suka sharing banget. Jadi kalau misalnya kayak diundang kayak gini, aku suka gitu loh. Jadi feel free guys kalau misalnya pengen tanya-tanya atau gimana gitu boleh. Boleh banget. Asik. Nah ini last question nih. Boleh dong kasih motivasi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang hilang arah, pernah mengalami rejection juga kayak Faira dan sekarang ingin mencoba untuk bangkit. Kasih semangat buat teman-teman. Oke, saran dari aku aku punya satu moto yang aku ingat banget sampai sekarang. Take the risk or lose the chance gitu. Jadi ambil aja resikonya atau kesempatan itu akan hilang kayak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kesempatan dalam hidup kita gitu, opportunity apapun, jangan takut untuk mengambil kesempatan itu karena nanti gak tahu kapan lagi kita dapat kesempatan itu gitu. Mungkin emang awalnya takut dan lain sebagainya, tapi life is only once. Kita tuh hidup cuma sekali gitu. Kalau nggak kita pakai untuk bisa eksplorasi diri, untuk cari hidup ini mau dibawa kemana kayak gitu, itu pasti akan takutnya sih menyesal gitu karena tidak mencoba opportunity tersebut. Dan kalau misalnya kalian takut, balik lagi takdir itu selalu baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ngerasa kayak kenapa gagal terus gitu ya, itu artinya takdirnya memang belum selesai gitu. Jadi kalau ibaratnya filmnya itu masih di tengah gitu, belum sampai ke ending. Teman-teman harus harus berusaha dan berdoa gitu dan bersabar sampai akhirnya teman-teman bisa menyadari kalau apa sih sebenarnya hikmah ataupun buah dari kesabaran dan kegagalanku selama ini, karena pasti akan ada di titik itu gitu. Akan ada di titik bahwa kita menyadari makna dan hikmah dari kegagalan kita selama ini itu apa. Tapi waktunya setiap orang beda-beda. Itu yang menjadi bedanya gitu ya, setiap orang itu prosesnya seperti apa itu berbeda gitu, jadi nggak bisa disamaratain sih semua orang kayak gitu Kak. Asik, luar biasa. Thank you banget Faira udah sharing di kesempatan kali ini. Bismillah, semoga semua next planningnya lancar. Amin. Kita sebagai bagian dari UB juga akan mendoakan kesuksesannya Faira, terutama menuju tahap Mawapres Nasional nanti ya. Bismillah, lancar tanpa ada kendala apapun, membawa amanah dan nama baik Universitas Brawijaya. Ya kita doain bareng-bareng ya pemirsa semuanya untuk Faira menuju Mawapres Nasional nanti. Dan thank you buat teman-teman yang sudah nonton di kesempatan kali ini, dan thank you juga untuk sponsor yang sudah support di episode kali ini, yaitu Ornaminsi dan Raisin Bakery & Co. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.